Lalu, perkenalkan nama saya Ratu Azimah, saya adalah mahasiswa semester 2 perwakilan dari Politeknik Pariwisata Prima Cirebon. My name is Alan Clifford, I'm from Pelita Harapan University. Today I would like to make a refreshing some mocktail dan lihat atau apa yang saya bantu. My name is Charles Chandra. I'm a student from Taylor's University, Malaysia. Hello everyone, my name is Rini Oktara Ista. I'm from Tourism of Polytechnic Palembang. Saya adalah Jason Christian dari Universitas Pelita Harapan Karawaci. Good morning everyone, salam budaya Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dandi Rachadi, biasa dipanggil Hadi. Today I will make some mocktail. The mocktail is Spirit of Sriwijaya. Saya kasih nama produk ini Summer, Blue, Purple, Butterfly, Tea Mocktail. Pada hari ini saya akan membuat suatu minuman yang saya beri nama Camponotus. Hasil kreasi saya sendiri yang bernama Refreshing Red Ice yang mana or until the outer part of Min. Hospital 2020 Earth, Environment, Family, and Responsible Tourism through Hospitality. My name is Bella Chavista, and this annual event is greatly managed by all students of Pelita Harapan University, Faculty of Tourism. First of all, I would like to welcome all the judges, participants, lecturers, and all committee members to this competition. As a part of Hospital 2020, this event is sponsored by The Peak, Monang, Kokita, Bogasari, PT Kurnia Mitra Duta Sentosa, Raptor, and Santino. Before we start this competition, race may follow. Good morning, Lord. On this beautiful morning, we will start the mixing drink competition. Thank you for the opportunity you have given us so we can gather. May we give our best, showing kindness in your name. May all we do can glorify your name. Only in the name of Jesus Christ, we pray and be grateful. Amen. Now, we would like to invite Mr. Jimmy Muller Hasolang Situmorang as our head lecturer of mixing drink competition to give us a few words. Thank you very much, Bella. Good morning, honorable judges. Good morning to all participants. Good morning to all students. Thank you very much for coming to Hospital 2020 on Mixing Drinks Competition Final Round. We have students who had the preliminary rounds. Now we have 3. So I bid you good luck and may the best person win. And during this Corona pandemic, this is the first online competition, and I hope this will bring many joy to all of you. So once again, I would like you to give a big applause to all the organizers who have put so much effort into making this competition come true. Thank you all. Good job. Thank you, Mr. Jimmy. Before we start our competition, we will introduce you to our judges. The first one is Mr. Ful Fahman Nadirin as the Beverage Innovation Executive of Monang Indonesia.
He previously worked as a head bar at Sofia de Gunawarman from 2015 to 2016. He continued his career as a bar manager at Bistro Baron from 2016 to 2017. From 2017 until 2019, he worked as corporate mixology at Enzo Group. Now he is currently working as beverage innovation executive of Monang Indonesia. Hello, everyone. Next, we have Mr. Tarik Widarso. He is a bar and cocktail content creator with an expertise in mixology and photography. He has been a part of several events as guest mixology, such as Hennessy Pop-Up Store, Upsmoke Bar Takeover, Oi Sensei Pairing Experience at Mother Monster, and etc. He is also a photographer for Foodies Magazine, Agave All the Way Jakarta Competition, AA Bar Ismaya, and etc. Between 2018 to 2019, he held several workshops such as Instagram Masterclass with Jameson Indonesia, Cocktail Gurukul Workshop with Tuluhi, I beg your pardon, Tuliho, Basic Cocktail Photography with the Journal House, Sip and Snap with Jakarta Culinary Festival. Last but not least, Mr. Tarik was a part of judging panel from Campari 2019 Indonesia competition. Hello. Thank you for all the judges. Now we would like to invite Melly to explain the rules and regulations for this competition. Now I'm going to explain about the rules and regulations that are applied. The main theme of the competition is refreshing summer mocktail. Participants required to use a healthy ingredients such as fruits, natural sweetener, herbs, etc. Recipe card must be submitted to the judges and committee before the competition starts. Recipe submitted must be the original creation of the participants. Participants have to wear the uniform of their respective university. If not possible, participants are allowed to wear other formal attire. The participants are compulsory to present while standing and showing half a body during the live. Camera placement can be adjusted as long as the whole process is clearly seen. Participants are allowed to ask people for help in the shooting process. Participants will be given 7 minutes to make their drink. Participants are required to present 1 serving of drink. Participants are required to obey all rules and regulations applied. Points deduction or disqualification can happen if participants disobey the rules and regulations. Judges' decisions are final and inviolable. The committee has the right to change, add, or remove the listed rules and regulations. The winners of the mixing drinks competition will be announced at the closing ceremony on Wednesday, 17 June 2020 via Hospital 2020 YouTube channel. Thank you, Melly. Now let's start our competition. We will start with participant number 1, Ratu Azima Putri Kencana Ayu from Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Membuat minumannya. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan kakak-kakak semua yang saya cintai, saya akan mulai untuk membuat minumannya. Jadi minuman ini saya akan buat sesuai dengan tema mixing drink competition kita kali ini, yaitu minuman yang menyegarkan namun menyehatkan. Untuk kali ini saya akan membuat minuman yang menyegarkan. Nah, minuman yang akan saya buat itu adalah The Bogana Tea. The Bogana Tea saya terinspirasi dari nasi bogana khas Keraton Kasepuhan. Di mana rasa dari The Bogana Tea ini menyerupai rempah khas nasi bogana, tapi rasanya tuh enak kok. Jadi unik banget bukan? Jadi sekarang saya akan mulai membuat minumannya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tea. Yang saya siapkan ini adalah herbal tea yang terbuat dari cengkeh dan juga kayu manis yang sudah saya campur dengan gula kristal. Atau dipakai dengan madu juga bisa. Lalu sekarang saya akan
akan perkenalkan dulu bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama ada herbal tea tadi, lalu ada delima, obat 5 atau pomegranate. Saya digunakan 30 gram. Lalu tea-nya menggunakan 150 ml. Untuk langkah pertama saya akan masukkan dulu ininya, buah delimanya dalam gelas. Lalu teknik yang akan saya gunakan di sini adalah muddling. Saya akan muddle menggunakan kitchen spoon. Untuk mendapatkan sari-sarinya, saya akan muddle terlebih dahulu. Kenapa saya tidak blend? Karena kalau di blend, saya akan menghilangkan bentuk asli dari buah delima ini. Sudah saya muddle, saya akan menambahkan sari lemon atau perasan jeruk lemon pada tea-nya. Ini untuk menambah rasa kesegaran. Untuk menambah rasa segar pada tea ini. Saya akan menggunakan dengan. Oh ya, alat-alat yang saya gunakan di sini cukup sederhana karena saya menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Saya menambahkan 1/4 buah lemon. Sudah, saya akan aduknya. Lalu saya akan sisihkan terlebih dahulu tea-nya. Sekarang saya akan masukkan ice cube-nya. Ice cube yang saya pakai tidak akan terlalu banyak karena akan dapat mempengaruhi rasa pada minumannya. Saya akan menggunakan ice cube sekitar 50-60 gram. Lalu sekarang saya akan masukkan tea-nya. Lalu yang terakhir saya akan tambahkan garnish. Juga saya akan menambahkan stainless straw karena lebih ramah lingkungan. Nah, minuman ini sudah jadi. Jadi tadi saya menggabungkan teknik pouring dan juga muddling. Jadi saya mencampurkan tea dan juga lemon. Lemonnya saya menggunakan lemon lokal. Nah, jadi minuman ini selain rasanya yang sangat menyegarkan, juga rasanya itu enak. Terus dapat menyehatkan badan juga. Dari tea-nya sendiri itu dapat menurunkan demam, dapat juga menjadikan sebagai bahan antioksidan alami, lalu sebagai imunitas tubuh, hingga dapat mencegah kanker. Lalu yang kedua ada buah delimanya sendiri. Buah delima ini dapat menurunkan gejala-gejala sakit. 3 minutes left. Dapat juga meringankan, menghaluskan kulit tubuh dan juga mengatasi gula darah. Lalu dari lemon ini kayak akan vitamin C dan juga dapat detox toksik daripada kita. Lalu masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Jadi skip saja dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Ini adalah minuman The Urban. Terima kasih. Thank you, Ratu. We will allow all the judges to make final evaluation for a minute. Maybe the first is Mr. Fahman. Oke, good morning Ratu. Apa kabar? Apa kabar? Gimana keadaannya di sana? Baik banget.
Saya mau nanya tadi saat kamu membuat tehnya itu tadi campuran apa saja yang ingin saya tahu? Campurannya untuk teh sendiri saya menggunakan cengkeh, kayu manis, dan juga gula kristal. Kalau bukan pakai gula kristal juga nggak apa, kita pakainya madu karena kebutuhan alami. Jadi yang kamu prefer gula kristal atau madu? Karena dua karakter yang berbeda, madu sama gula kristal pasti bakal merubah rasa. Jadi apa yang kamu sebenarnya bikin sekarang ini? Ya, jadi saya lebih prefer ke gula batu karena rasanya lebih manis. Kalau madu kemarin saya ada, tapi ternyata madunya kurang. Jadi madunya keras. Madunya keras kalau yang kemarin kamu buat. Madunya ternyata kurang. Jadi kurang. Harusnya kan madunya saya kurang. Manisnya kurang ya? Kurang komposisi dan kurang manis juga. Jadi saya menggunakan gula kristal ini. Gula kristal, oke. Cara pembuatannya kamu seperti apa tuh, Ratu? Oh iya, untuk cara pembuatan sendiri, saya mencampurkan di pan itu saya mencampurkan 200 ml air tawar, lalu saya masukkan 7 gram cengkeh dan 7 gram kayu manis dan juga 2 gram cengkeh. Lalu saya masukkan sekitar 40 gram gula. Itu kalau untuk gula sesuai selera sih. Kalau saya pakainya 40 gram. Lalu direbus sampai 5 menit. Karena kalau lebih dari 5 menit nanti rasanya terlalu pekat. Jadi saya 5 menit saja rebusnya. Oke. Jadi kamu rebus saat kamu ngerebus air tehnya itu kamu langsung mix semua ingredient di dalam sebelum si air itu boil. Ya. Ya, oke. Iya, sampai air boil. Oke. Thank you, Ratu. Terima kasih. Thank you, Mr. Fahman. Next, Mr. Tarik Widarso. Hello, everybody. Hello, Ratu. I'm going to do this in English, karena my bahasa is not very fluent. So far, the drink is very appropriate. It's definitely something that I would expect everybody would enjoy. The methodology was good. I mean, I think the biggest difference is watching your video plus the previous round. You were very calm. It was more smooth. You were more comfortable. And now when we're doing it in front of the live, I think you are a bit nervous. So I think there was a difference in your performance, not too much, but more, I think you were more comfortable before. And I think to help you in the future with something like this is you have to practice what you are going to say. Biar nanti when you do the real presentation, everything is completely kayak perfect. Yeah. So I mean it was all good. What I'm just saying is I think the fluency was a bit affected now. I think it's just a bit you are not as practiced and a bit nervous, but it will come with experience you get. So congratulations. Thank you for Mr. Tarik Widarso. Next, we are going to continue with participant number 2, Jason Christian Kadim from Pelita Harapan University. Hello, Jason. Yes. Okay, Jason, if you are ready, your 7 minutes starts now. Selamat pagi kepada para juri, para dosen, dan juga teman-teman sekalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Jason Christian dari Universitas Pelita Harapan. Pada hari ini saya akan membuat suatu mocktail yang saya beri nama Color of Life. Dari namanya mungkin kita ketahui bahwa mocktail ini akan berwarna. Namun, saya menantang diri saya dengan menggunakan clarified juice, yang seperti kita ketahui, clarified juice
tidaklah begitu mempunyai banyak warna dan juga taste-nya lebih light lagi. Pertama-tama saya akan coba gas terlebih dahulu. Lalu saya masuk kepada bahan pertama saya, yaitu clarified tomato juice. Seperti yang kita ketahui, clarified membutuhkan proses yang dinamakan dengan koagulasi. Seperti contohnya memakai gelatin, memakai egg white, memakai citrus, atau mungkin memakai susu. Namun saya memakai teknik thawing, yaitu saya freeze terlebih dahulu tomatonya, lalu saya thawing sebanyak 10 tomato untuk menjadikan sebanyak sekitar 300 ml. Yang akan saya pakai adalah 2 oz clarified tomato juice, lalu untuk meningkatkan cita rasa dan juga meningkatkan aroma, saya memakai sirup pandan dari Monang untuk meningkatkan aroma dan juga grass aroma untuk membantu meningkatkan rasa tomato agar lebih busuk lagi. Saya akan memakai sebanyak 1 oz. Satu oz pandan sirup. Lalu saya akan memakai aquafaba. Seperti yang kita ketahui di dunia perhotelan, aquafaba menjadi salah satu pilihan atau mungkin bisa dikenal sebagai vegan foam. Seperti yang kita ketahui juga, egg white mempunyai sedikit kontroversial karena ada yang mempunyai bakteri. Dan saya menemukan solusi salah satu untuk membentuk foam dan untuk menemukan tekstur yang pas adalah dengan menggunakan aquafaba ini. Saya akan menggunakan sebanyak 1 oz. Lalu untuk meningkatkan rasa dari tomato dan juga dari sirup pandan tersebut, saya akan memakai kaffir lime solid solution. Dari kaffir lime solid solution ini membantu agar rasa humus tidak terlalu kuat dan untuk membantu meningkatkan rasa dari pandan yang sudah saya tuangkan sebelumnya. Saya akan memakai sebanyak 2 dash. Lalu seperti yang kita ketahui, jika kita berbicara mengenai sourness, kita pasti berpikiran bahwa citrus satu-satunya metode untuk mengasamkan minuman. Tapi saya menemukan bahwa banyak sekali cara seperti teh atau bahkan ada bunga yang mempunyai rasa asam. Contoh yang akan saya pakai adalah dari rosella tea. Saya membuat teh pekat sehingga saya mengeceknya menjadi asam amino 18 asam amino yang cukup untuk membuat sourness yang cukup menandingi keasaman dari lemon atau lime. Saya akan memakai sebanyak setengah oz. Lalu saya akan masukkan es batu untuk saya shake terlebih dahulu. Let's go. Saya menggunakan metode shaking ini agar membantu meningkatkan foam dan juga untuk membantu proses percampuran agar mempunyai tekstur yang cukup. Lalu saya akan men-strain terlebih dahulu agar es batu tidak tercampur di dalam boston. Lalu saya akan buang es batunya. Lalu akan saya dry shake sekali lagi. Let's go. Seperti yang kita ketahui, untuk memakai aquafaba seperti seharusnya kita tidak perlu memakainya 2 kali shake. Tetapi untuk meningkatkan foam agar lebih tebal, saya memakai sebanyak 2 kali. Lalu saya akan buang es batunya. Lalu akan saya double strain. Two minutes left. Bisa dilihat bahwa foam yang tercipta sangatlah tebal dan mempunyai suatu tekstur yang cukup untuk meningkatkan cita rasa. Lalu saya akan menggunakan ketiga jenis pomade powder.
ini bukanlah semacam powder seperti matcha atau yang lain-lainnya, namun saya membuatnya sendiri dengan cara mendehidrasi buah-buahan selama 20 jam menggunakan dehydrator sehingga rasanya lebih keluar. Yang pertama saya memakai beetroot dan strawberry, yang kedua saya memakai cucumber, yang ketiga saya memakai orange. Lalu saya akan menuangkannya. Lalu jadilah bentuk 3 loaf dari powder tersebut. Powder ini tidak hanya sebagai garnish, tapi powder ini memiliki suatu efek dari ketiga sisi yang kalian minum akan terasa berbeda. Sehingga jika kalian mencobanya dari sisi kiri, kanan, dan tengah, akan memiliki rasa yang jauh berbeda. Dan ini menjadi suatu filosofi dari mocktail saya. Dari ketiga hati ini melambangkan bahwa kita mungkin dapat merasakan kesedihan, kesenangan, dan juga banyak tekanan dari hidup. Dan membuktikan bahwa jika kita bisa mengatasinya, kita menjadi potensi terbaik dari diri kita. Dan ini adalah color of life. Dan saya ingin, karena saya tahu ini live, saya ingin memberitahu pada orang tua saya bahwa, Mom, you are my color of life. My name is Jason Christian. Please enjoy color of life. Thank you. Thank you, Jason Christian. We will allow the judges to make final evaluation for a minute. For the first one, Mr. Tariq. Okay. Okay, benar. Okay, Jason. Very good job. I was impressed with the use of the clarified tomato as well as the aquafaba instead of egg white and yes, sir. And the powder. I think it was very creative to use these ingredients because it's not something that you would expect, but also it requires a lot of preparation beforehand, especially to create the clarified tomato juice and the powder, of course. I think your performance was about the same as your own video, so it shows that you're quite comfortable when presenting your work, as well as you know what you are doing. Thank you, sir. You're welcome. I think the one thing that would have been a bit, I think you could have done a bit better is a bit when it comes to the application of the powder. It was a bit heavy-handed, meaning that I think there was too much powder being put on. I think it could have, one way that you could have done it is you could have put it in a strainer first, and then you just tap it, because then it's not too much powder in the application, so it doesn't turn out messy. Fortunately for you, in the final version of the cocktail, it was, you still had the heart shape, which was good, but it's a risk that you don't want to take also in case there's something that goes wrong in the future. Yeah. Thank you, sir. Anyways, you're welcome. Good job. I think it was very impressive with what you've done. So congratulations. I'll pass it to Zu. Very much. Thank you, Mr. Tariq. Next, Mr. Fulfahman. Halo, selamat pagi Jason. Selamat pagi, Pak. Ya, saya mau nanya, ada yang menarik nih di sini, clarified tomato juice. Kamu teknik yang dipakai untuk clarified apa tadi? Saya kurang dengar. Saya memakai thawing dan juga freezing. Jadi saya freeze terlebih dahulu dan saya thawing agar air yang keluar masih terasa dan light body. Oke, terus yang kedua itu saya ingin tanya tentang Kefir Lime Saline Solution. Gimana resipi yang kamu bikin, berapa banding berapa? Saya ingin tahu, terus tekniknya seperti apa? Jadi saline solution yang saya pakai menggunakan 3:1
dan saya infuse terlebih lagi menggunakan kefir lime agar meningkatkan cita rasa dan juga meningkatkan tenan dari minuman saya. 3:1-nya itu seperti apa? Dan teknik yang kamu buat itu seperti apa? Coba bisa dijelasin dari step-stepnya. 3-nya water, 1-nya salt. Saya menggunakan udah saya boiling terlebih dahulu untuk saya taste. Lalu saya infuse selagi hangat menggunakan kefir lime. Infuse untuk berapa lama? Saya infuse selama 3 jam. 3 jam. Terlebih dahulu hapus. Dan saya untuk memberikan rasa pada Emang itu mau ngapain? Mau bertamu apa mau main? I see. Okay, thank you. Good job, Jason. Thank you, Pak. Thank you for Jason and all the judges. Next, we are going to continue with participant number 3, Dandi Rahadi from Polytechnic Prima International. Hello? Okay, Dandi, if you are ready, your 7 minutes start now. Halo, selamat pagi. Salam budaya Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dandi Rahadi. Saya dari Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Kali ini saya akan membuat suatu minuman yang berbahan dasar salah satunya dari rempah-rempah Indonesia. Yang saya beri kasih nama honey lemon. Oke. Di sini saya akan menggunakan bahan-bahan, di antaranya yang pertama, bahan utamanya adalah kunyit putih. Mungkin sebelumnya ada yang udah tahu. Mungkin untuk di Cirebon, kunyit putih banyak dan mudah untuk didapat. Jadi kali ini saya masukkan kunyit putih sebagai bahan tambahan dan tujuannya untuk mengangkat rempah-rempah Indonesia menjadi lebih banyak digunakan di dunia industri khususnya. Oke, yang kedua saya menggunakan kelapa. Yang saya pakai hanya air kelapanya saja. Dan yang kedua ada madu biasa, madu original yang saya pakai. Dan yang ketiga ada daun mint. Kemudian ada rosemary dan strawberry. Dan sebagai bahan pelengkap, saya menambahkan biji selasi. Oke. Kali ini saya akan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada muddling, shaking, dan stirring. Yang saya lakukan pertama yaitu adalah pertama saya siapkan shaker. Yang kedua, saya menggunakan gelas berukuran 475 ml. Kemudian, yang pertama, saya menggunakan teknik muddling. Yang pertama, saya geprek kunyit putih ini agar aroma dan rasa dari si kunyit ini terekstrak. Saya geprek. Kemudian, saya masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya saya masukkan kurang lebih 4 biji strawberry dan beberapa daun mint. Kemudian saya muddling. Bisa dilihat teman-teman. Saya ekstrak sampai aroma dan rasa dari daun mint dan stroberinya keluar. Selanjutnya, saya masukkan lemon sebagai bahan tambahan, kurang lebih 1 atau 2. Saya masukkan 1. Kemudian setelah itu, saya selanjutnya membuat campuran antara madu dan air kelapa.
Saya masukkan beberapa ice. Kurang lebih 100 gram yang saya gunakan. Dan saya gunakan kurang lebih 1-2 ounce madu original. Kemudian saya tambahkan kurang lebih 100 ml air kelapa. Okay. 3 minutes left. Saya shake. Tujuannya saya untuk shaking, untuk mendapatkan buih dan mendapatkan campuran antara kelapa dan madunya sendiri. Saya tambahkan. Kemudian saya tambahkan ice karena saya rasa masih kurang. Saya tambahkan 1 sendok biji selasi. Dan yang terakhir saya tambahkan rosemary. Fungsinya rosemary di sini agar aroma dari minuman ini lebih menarik dan enak ketika diminum. Setelah itu, honey summer lemon siap untuk diminum. Oke, manfaat dari honey summer ini tentunya dapat meningkatkan kekebalan tubuh, dapat antibodi, dan masih banyak lainnya karena di dalamnya mengandung strawberry yang kita tahu, strawberry mengandung vitamin C, dan ada lemon, ada daun mint, dan banyak tambahan lagi. Terutama yang saya tekankan kali ini, saya gunakan kelapa. Karena fungsinya kelapa itu sebagai penambah ion ketika kita pada saat summer atau musim panas. Jadi setelah kita beraktivitas di musim summer atau musim panas, dengan cara meminum air kelapa, kita bisa mengatasi yang hilang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih para juri yang sudah memberi saya waktu dan kesempatan. 谢谢你。大家好。Thank you, Dandi. We will allow the judges to make final evaluation for a minute. For the first one, Mr. Fahman. Halo, Dendi. Selamat siang. Dendi, mungkin nanti Tarik banyak bakal ngomong tentang video kamu live sama videonya nih. Sangat-sangat jomplang, kalau saya bisa bilang sangat-sangat jomplang ini. Oke, buat teknikal saya ingin tahu tadi pas pembuatan resipi yang kamu buat itu, sebenarnya kamu ngambil konsep minuman ini tuh seperti apa sebenarnya? Selain summer drink, apa yang kamu ambil konsep dari minuman kamu itu sebenarnya konsepnya seperti apa? Karena banyak ingredient di dalam minuman kamu. Dengar suara saya? Jadi konsepnya tuh bagaimana kita milenial untuk mencintai rempah-rempah yang kebanyakan milenial mungkin tidak tahu. Karena yang saya pakai saat ini adalah kunyit, maka dari itu saya mengangkat konsep ini agar minuman ini bisa diterima oleh banyak orang. Karena yang kita tahu kalau kita di dunia food and beverage, saat kita membuat minuman itu kita juga harus tahu nanti selling price-nya yang bakal kita jual di pasar atau di restoran atau di manapun tempatnya itu, kita bisa tahu ingredient yang kamu menggunakan ini semua
lumayan high cost dengan ingredient sebanyak ini, tapi saya lihat tidak maksimal yang kamu manfaatin di minuman kamu ya, tidak semuanya terkena untuk merilis rasa semua dari semua ingredient ini. Sepertinya banyak yang miss menurut saya. Jadi tekniknya sendiri saat kamu pouring ice. Let's say kamu bilang tadi summer drink which is di karakter minuman yang harusnya with a lot of ice. Tapi saat terakhir kamu pouring ice cuman only 4 pitches, maybe only 4 cube. Cuman 4 atau 5 cube. Which is itu kalau buat di satu gelas baru dibawa sama server atau baru dipegang sama si customer, itu pasti sudah bakal melt. Jadi kalau kamu tahu ini summer drink, which harusnya kamu gunakan ice yang lebih banyak karena Indonesia sendiri kan panas. Which is di sini summer all the way ya, di Indonesia summer all the way. Jadi kamu harusnya lebih tahu kalau kamu gunakan ice, harusnya ice-nya itu lebih banyak untuk membuat minuman kamu itu tetap segar terus. Oke, dari saya sih itu aja. Good job, Dandi. Thank you, Mr. Fulpaman. Next, Mr. Tarik Widarso. Okay, hello, Dandi. Halo, Pak. Okay, I think from your presentation, I remember your entry video. The way you were presenting was like someone on TV. It was very well, it was very calm, it was very practiced, I think. But then when I see you today, I think also you were nervous because you were, at some points, you were moving too fast, you were talking too fast, and I think you forgot some of the information you wanted to say. And of course, in a competition, it's always going to happen. And like I know it's not a comfortable experience, but I think to help you is just practice, make sure that you are calm also, because it also affected some of your, when you were making the drink, because some of it was a bit not as clean, a bit messy here and there, and like I think that really affected your performance. But with the drink itself, it's very interesting. There are a lot of ingredients. I'm just wondering how will it actually taste, because it's a lot of things into one, and sometimes simple is always a nice route to take, because you want us to be able to properly imagine what the drink will taste like. But I think you've done a good job. I think you've done your best. Just make sure in the future, keep calm and practice. It's the best advice that I can give you. Okay. Well, thank you so much. Congratulations, and I'll give it back to. Yeah. Thank you, Dandi, and all the judges. That will be our last participant for today, Hospital 2020 Mixing Drink Competition. Now we will take a break. All participants may leave the meeting room during the break and kindly rejoin at 12 p.m. Thank you. Selamat datang kembali kepada Dewan Juri dan seluruh peserta di Competition Hospital 2020. Sebentar akan kita mulai kembali Mixing Drink Competition. Bagi seluruh peserta, saya harapkan untuk menyalakan video. Terima kasih. We are back to Hospital 2020 Mixing Drink Competition. Would the judges like to make few comments for the participant and feedback for the committee for improvement? For the first one, Mr. Tarik. Okay, I think for feedback to the participants, I think despite the circumstances, you've done very well. I know it's difficult to do something like this, and definitely even more so even though we're doing it online. I think you've shown creativity and determination, especially for the circumstances that you're in. Definitely proud to see that we have young Indonesians who are doing this kind of work and who are
showing great potential. Of course, there's always a lot of learning to do, even for all of us, no matter how old we are. A bit of like a small note about this kind of work is there's a lot of detail that goes into creating drinks and any type of creation. So make sure that you think of all of the small details and you refine everything, especially when it comes to competitions. Practice, 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 because the more you practice, the easier it becomes second nature. So then when you are in front of judges, you don't have to think too much. You know what you can do and you know what to do. But despite those challenges, I think you've done very well. It was very exciting to see all the entry videos, and it was such a humbling experience for me. I just hope that despite the whatever the outcome of this competition is, I hope that you continue trying your best, because there's certainly a good future for you and for the competition and for the committee. I'd like to thank you for inviting me. I was surprised, but it was very nice to be asked to do something like this. And I know it's been difficult because you wanted to do this live, but then we did it online. And I think you've done a very good job. It's never going to be perfect, and you're never going to be happy with what you've done, because there are always things that can be done better. But I think use it as a learning experience, because despite all the difficulties with the pandemic, I think you've done a tremendous job. So pat on your back, and I hope that it inspires you to do more in the future. Thank you. Thank you, Mr. Tariq. Next, Mr. Fahman. Oke, untuk partisipan saya ingin sharing sedikit knowledge tentang apa yang harus kalian lakukan. Sebenarnya kalian semua udah keren, udah bagus, udah well prepared. Ya, cuman live sama take a video pasti bakal berbeda kan. Teknikalnya juga pasti bakal berbeda. Kalau di video mungkin bakal banyak video-video. Sudah banyak juga yang kontak ke saya, bakal banyak ada kompetisi video, live video seperti ini. Di sini yang pertama ya. Untuk komite, ini yang pertama. Udah ada beberapa, Surabaya sudah kontak saya, dia bakal bikin lokal competition juga, udah mulai banyak. Mungkin ya untuk anak-anak yang nantinya, let's say ada yang mau join di kompetisi online seperti ini, just dua yang berbeda ya, ada dua sisi yang berbeda. Benar-benar kalau pas kita live itu kita pasti bakal lebih sedikit lebihnya itu koneksi itu penting banget. Voice juga ya penting banget. Itu harus yang benar-benar clear suaranya, videonya juga harus yang lebih bagus. Jadi untuk kalian semua juga harus ngerti tentang untuk teknikal, kalian juga harus tahu. Kalian harus tahu dengan apa yang kalian gunakan di ingredient kalian. Which is banyak ingredient yang kalian gunakan tapi tidak mengeluarkan. Let's say ada 5 campuran di satu minuman. 5 campuran di satu minuman, tapi ada satu ingredient yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal dengan kalau kalian memanfaatkan satu ingredient ini, kalian bisa membuat whole minuman kalian taste-nya bakal balance atau lebih bold atau apapun itu. Yang jelas kalian pahami dulu karakter dari ingredient kalian yang ingin kalian gunakan. Sebenarnya pahami dulu karakternya supaya lebih gampang, dan kalau bisa ya emang banyak resipi-resipi yang seperti ini sudah banyak sekali. Kalau kalian di sini ada penilaian, di sini ada originality. Bisa originality agak susah kalau seperti saya sering lihat banyak minuman. Kalau dibilang originality, semua minuman yang pernah saya lihat ya dibanding sama yang kalian buat tadi, saya sudah sempat beberapa kali pernah melihat. Tadi juga saya sharing ke Tariq, juga ada beberapa resipi yang saya udah sering lihat, dan itu kalau kita ngomongin itu originality,
which is itu nggak original, dan banyak hal yang sebenarnya poin-poin di situ harusnya lebih kalian manfaatin lagi, karena ini live dan ya mungkin gantung dari sinyal juga ya, tapi kalian doing good, which is okay, good for community juga. Thank you sudah percaya untuk yang kesekian kali untuk saya jadi judge di Hospitur. Thank you. All right. Thank you for all the judges and participants for today. The winner of this mixing drink competition will be announced at the closing ceremony on Wednesday, June 17 on Hospitur 2020 YouTube channel. And finally, we have come to the end of this competition. Let us be united in prayer, which I will lead in Christian, the other may follow. Heavenly Father, as we come to the end of our competition, we thank you for what has been accomplished here today. May this competition make us learn and grow in all areas of our life. May we live hurricanezy. You are the God of all wisdom, and you are willing to lead us forward. In the name of the Lord Jesus, amen. We would like to remind everyone that the winner of this mixing drink competition will be announced at the closing ceremony on Wednesday, June 17 on Hospitur 2020 YouTube channel. As a part of Hospitur 2020, this event is sponsored by The Peak, Monin, Bogasari, Kokita, PT Kurnia Mitra Duta Sentosa, Raptor, and Santino. On behalf of Pelita Harapan Faculty of Tourism, we would like to thank each one of you for joining Hospitur 2020. We are looking forward to seeing you on Hospitur 2021. Thank you and see you. Bagi para peserta, sebelum meninggalkan tempat ini dan juga para dewan juri, kita akan ada sesi foto. Kepada Lauren, saya persilakan untuk mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Bagi para peserta, harap menyalakan kameranya masing-masing. Mungkin Dandi boleh dinyalakan videonya. Thank you. Saya akan ambil screenshot. 1, 2, 3. Maaf, bentar. Satu lagi ya, 1, 2, 3. Demikian acara Mixing Drink Competition Hospitur 2020 pada hari ini telah selesai diselenggarakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan pada hari ini dan terutama kepada Dewan Juri dan dosen yang telah menghadiri Mixing Drink Competition pada hari ini. Bagi para peserta dan Dewan Juri serta dosen dapat meninggalkan meeting room ini. Terima kasih. Selamat siang. Bye-bye. Terima kasih.